Berdoa dapat diatur. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, pada hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Nah, ini dia PPT dari koperasi, di mana tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari koperasi, memahami landasan koperasi, dan juga mengetahui modal koperasi. Nah, jadi kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, ini dia pengertian dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi berlandaskan kegiatan serta prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, di mana koperasi ini memiliki tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat pada umumnya maupun masyarakat pada khususnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan dalam koperasi. Nah, di dalam koperasi itu ada 3 landasan. Yang pertama ada landasan ide Pancasila, landasan struktur Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam landasan ide dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia itu berdasarkan kepada keadilan dan kemakmuran. Nah, yang kedua yaitu landasan struktur Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa perekonomian atau koperasi itu sudah berada pada perekonomian nasional. Nah, dalam landasan terakhir atau landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 berbunyi tentang koperasi itu sudah berasaskan kepada asas kekeluargaan. Nah, jadi itu 3 landasan dalam koperasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan dari lagi. Dari 3 landasan koperasi, yang mana yang paling penting dalam koperasi, Bu? Nah, jadi di dalam 3 landasan ini semuanya memiliki peran dan pengaruh penting dalam koperasi ya. Jadi kalau ditanya landasan yang paling penting, ketiga-tiganya penting. Tetapi yang paling penting di antara ketiga-tiganya itu adalah landasan ide Pancasila. Karena di dalam landasan ide Pancasila ini sudah tercantum keseluruhan koperasi dan juga sudah ada pada tingkat Pancasila. Jadi semua sudah tercantum di dalam Pancasila. Apa saja yang ada di dalam koperasi tersebut. Nah, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya ya, yaitu tentang sumber permodalan dalam koperasi. Sumber modal koperasi itu didapat dari 2 sumber permodalan. Yang pertama ada modal sendiri dan juga ada modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi. Yaitu yang pertama ada modal pokok. Modal pokok ini adalah modal yang dikeluarkan oleh anggota ketika baru memasuki koperasi. Jadi seperti contoh, Dayu Rani merupakan calon calon yang akan ikut dalam koperasi. Jadi Dayu Rani harus membayarkan sejumlah uang kepada koperasi dengan ketentuan koperasi itu sendiri. Yang kedua modal wajib. Modal wajib itu adalah modal yang diperoleh oleh koperasi melalui dana dari anggota sesuai dengan ketentuan, misalnya setiap bulan ataupun setiap tahun mengeluarkan dana seberapa banyak. Nah, yang ketiga yaitu modal cadangan. Modal cadangan ini adalah dana hasil penyisihan dari koperasi itu sendiri. Jadi didapat dari penyisihan hasil usaha dari koperasi itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada hibah. Hibah itu adalah tidak mengikat. Jadi anggota bebas membayar berapa banyak pun kepada koperasi atau mengeluarkan seberapa banyak pun kepada koperasi dengan tidak mengikat. Artinya boleh membayar ataupun boleh tidak karena sifatnya itu sukarela. Nah, itu dia modal sendiri. Di sini ada yang ingin tanyakan? Saya ya, silakan dari lagi. Izin bertanya. Jadi di awal kan sudah dijelaskan koperasi memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya. Jadi apakah koperasi tidak pernah mengalami kerugian atau bagaimana, Bu? Oke, jadi
pasti pernah ya, koperasi pasti pernah mengalami yang namanya kerugian. Tapi ketika mengalami kerugian itu, hal apa yang harus dilakukan koperasi untuk menutup atau mengurangi yang namanya kerugian yang dialami koperasi, yaitu dengan menggunakan modal cadangan. Di mana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa modal cadangan itu merupakan hasil penyisihan dari koperasi, sehingga ketika mengalami kerugian, modal ini memang khusus dibuat untuk membantu ketika koperasi itu mengalami yang namanya suatu kerugian. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, kalau tidak, apakah saya diterima? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut kepada penjelasan terakhir, yaitu tentang modal pinjaman. Jadi selain memperoleh modal sendiri, koperasi juga memperoleh modal dari modal pinjaman. Nah, dari modal pinjaman itu diperoleh dari mana? Yang pertama itu dari anggota, yang kedua dari bank dan lembaga keuangan, yang ketiga yaitu dari penerbitan obligasi dan surat utang, dan yang terakhir itu surat utang lainnya yang sah menurut koperasi. Nah, itu dia modal pinjaman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di PPT disebutkan mengenai obligasi. Apa yang dimaksud obligasi, Bu? Oke, ini ya. Jadi obligasi itu adalah surat utang, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang, yang dimana bisa diperjualbelikan, baik itu di dalam koperasi itu sendiri. Seperti contohnya itu saham ya. Jadi saham kan bisa diperjualbelikan. Nah, di dalam saham itu juga terdapat di dalam obligasi. Nah, sampai di sana bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya meminta bantuan kepada salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas mengenai koperasi. Izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Anwar. Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Di landasannya sendiri yaitu ada satu, landasan ide, kedua landasan struktural, dan ketiga landasan operasional. Di dalam sumber pemodalan modal sendiri yaitu ada satu, anggota, kedua koperasi lainnya, dan ketiga bank, dan keempat obligasi, dan yang terakhir yaitu surat sah. Di modal pinjaman yaitu ada satu, pinjaman wajib, yang kedua ada pinjaman pokok, dan ketiga ada dana cadangan, dan terakhir ada yang namanya hibah. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulannya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi sekian ya materi tentang koperasi. Selanjutnya saya akan memberikan tugas melalui e-learning. Nanti akan saya upload tugasnya. Kalian bisa cek di e-learning dan bisa dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan juga sudah memberikan tugas, mari kita